Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Awang Segayu dengan NPM 19310076. Here I'm gonna sharing time with Department of Anatomy dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Disease yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama hernia nucleus pulposus, kemudian spondylitis tuberculosis, kyphosis, dan yang terakhir ada spina bifida. Hernia nucleus pulposus. Penyakit hernia nucleus pulposus atau bisa disebut juga dengan HNP adalah penyakit yang terjadi ketika bantalan ruas tulang belakang bergeser dan menekan syaraf tulang belakang. HNP juga dikenal oleh masyarakat dengan istilah saraf terjepit. Syaraf terjepit yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri semakin memburuk dan membuat penderita sulit untuk beraktivitas. Selain membuat penderita sulit untuk beraktivitas, penyakit ini juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti inkontinensia urin dan tinja, hilangnya sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam, hingga kerusakan syaraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Faktor resikonya ada 4, yang pertama usia, trauma, pekerjaan, dan gender. Tentu saja penyakit ini dapat dicegah dengan cara berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya seperti berenang. Menjaga postur tubuh yang baik seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Berhenti merokok karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Sesekali berdiri dan lakukan peregangan jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk duduk dalam waktu yang lama. Selanjutnya, penyakit ini dapat ditangani dengan cara pemberian obat. Obat yang diberikan pun meliputi obat pereda nyeri, pelemas otot, dan juga suntik kortikosteroid. Tentu saja juga dapat dilakukan fisioterapi. Berikut adalah bandingan antara yang normal dan yang tidak normal. MRI yang sebelah kiri adalah MRI dari kolumna vertebralis normal, yang sedangkan sebelah kanan adalah kolumna vertebralis yang mengalami herniasi. Selanjutnya, spondilitis tuberkulosis. Spondilitis tuberkulosis atau juga dikenal sebagai pot disease merupakan infeksi pada tulang belakang yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Spondilitis tuberkulosis terjadi sebagai akibat penyebaran hematogen bakteri Mycobacteria tuberculosis ke pembuluh darah tulang belakang. Etiologi spondilitis tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis. Berbagai kondisi seperti infeksi HIV, diabetes mellitus, dan juga penggunaan steroid dapat menjadi faktor resiko pada seseorang yang mengalami spondilitis tuberkulosis ini. Gejala yang ditimbulkan pada fase aktif, pasien akan menunjukkan gejala malaise atau rasa yang tidak enak badan, penurunan berat badan hingga berkeringat pada malam hari, kenaikan suhu pada sore hari, nyeri punggung belakang dan kaku pada saat bergerak, dan juga yang terakhir itu ada deformitas kyphosis. Epidemiologi spondilitis tuberkulosis di dunia mencapai 1 hingga 2% dari total keseluruhan kasus tuberkulosis. Sekitar 5% dari kasus tuberkulosis di Indonesia mengalami spondilitis TB. Di Amerika Serikat, prevalensi kasus spondilitis TB sekitar 3,7% dari seluruh kasus tuberkulosis. Penelaksanaan spondilitis tuberkulosis dilakukan secara konservatif dengan obat anti-tuberkulosis atau dapat juga dilakukan pembedahan. Farmakoterapi anti-tuberkulosis. Sebagian besar pasien dengan spondilitis tuberkulosis memiliki respon yang baik terhadap pengobatan anti-tuberkulosis, yaitu berkisar 82 hingga 95%. Obat anti-tuberkulosis atau golongan obat OAT yang diberikan adalah rifampicin, esonazid, pirazinamid, etabutol. Regimen yang diberikan adalah OAT kategori 1. Komplikasi spondilitis tuberkulosis dapat menyebabkan defisit neurologis, adanya kompresi mekanik instabilitas, dan inflamasi pada daerah vertebra dapat menyebabkan kompresi saraf dan gangguan neurologis. Insidensi komplikasi neurologis pada spondilitis tuberkulosis berkisar 10 hingga 20%. Paraplagia merupakan komplikasi yang sering terjadi akibat kompresi mekanis akibat abses, jaringan granulasi, debris tuberkular, dan juga dislokasi vertebra. Selanjutnya ada kyphosis. Berikut bisa kita lihat postur tubuh seseorang yang sehat dan seseorang yang mengalami penyakit kyphosis.
Kifosis adalah kelainan di lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat atau bengkok tidak normal. Setiap orang memiliki tulang belakang yang melengkung pada kisaran 25 hingga 45 derajat. Akan tetapi berbeda pada penderita kifosis. Kelengkungan tulang belakang bisa mencapai 50 hingga lebih derajat. Kondisi tersebut membuat orang menjadi terlihat bungkuk. Gejala yang ditimbulkan pada seseorang yang mengalami kifosis yang pertama, perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri, perbedaan pada tinggi atau posisi skapula, kepala terlihat lebih condong ke depan dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Saat membungkuk, tinggi punggung atas terlihat sangat tidak normal. Otot hamstring terasa kencang, kemudian yaitu nyeri punggung dan kaku. Faktor risiko yang pertama itu usia, skoliosis, spina bifida, tuberkulosis, dan juga cedera tulang belakang. Komplikasi yang ditimbulkan akibat dari penyakit kifosis ini yang pertama, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, gerak tubuh yang terbatas. Selanjutnya ada spina bifida. Spina bifida adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung syaraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Ini adalah contoh dari bayi yang mengalami spina bifida. Klasifikasi dari spina bifida ini ada 3. Yang pertama, spina bifida occulta, moningokel, kemudian ada meningokel. Gejala yang ditimbulkan pada bayi yang mengalami spina bifida, yang pertama, tidak dapat menggerakkan tungkainya sama sekali, bentuk kaki, pinggul, atau tulang belakangnya tidak normal, mengalami kejang hingga mengalami gangguan berkemih. Penyakit ini bisa disebabkan karena kekurangan asam folat. Asam folat adalah vitamin yang sangat penting untuk perkembangan janin. Kemudian memiliki riwayat keluarga yang mengalami spina bifida, keturunan tentunya, memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan anti kejang seperti asam valproat, kemudian menderita diabetes atau obesitas, dan yang terakhir mengalami hipotermi pada minggu-minggu awal kehamilan. Komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit spina bifida ini yang pertama, kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi, gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih, penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosipalus, kelainan struktur otak atau tengkorak seperti malformasi Chiari tipe 2, infeksi jaringan yang melapisi otak atau meningitis, kemudian keterlambatan belajar. Tentu saja penyakit spina bifida ini dapat kita cegah dengan cara melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saat merencanakan kehamilan dan selama kehamilan hingga persalinan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bila didiagnosis menderita diabetes dan obesitas, atau salah satunya. Hindari kegiatan yang membuat tubuh terlalu panas selama hamil, seperti berendam di air panas dan melakukan sauna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.